Selamat pagi yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Kasir Yahya SPD, guru SD Negeri nomor 075059 Lasara Bagabu, Kecamatan Mandehe Barat, Kabupaten Nias Barat. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pada pembelajaran 2 di kelas 5A. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran bisa menjadi lebih baik lagi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Bagus. Nah, terima kasih kepada anak Ibu Lara Natalia. Sekarang Ibu absen, dengarkan namanya masing-masing. Aprilian Dahlia, Elvin Juni Ariani Gula, Rika Forten Gula, Winnie Rasti Gula, Justina Gula. Nah, pada hari ini masih terdapat satu orang yang belum hadir. Ya, Ibu ingatkan sekali lagi, kalau ada yang dekat dengan rumah teman kamu itu atas nama Iwan, diingatkan kembali supaya tetap hadir di sekolah. Kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini. Tema 3, makanan sehat. Sub tema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pada pembelajaran 2. Pada materi hari ini, Ibu akan menampilkan video mengenai media cetak. Nah, kalau ada iklan, itu artinya menarik perhatian orang banyak. Ya, pada materi kita ini, kita belajar mengenai iklan dan organ pencernaan pada manusia. Pada iklan itu biasanya ditayangkan di televisi, bisa juga ditayangkan di bioskop kalau di kota-kota besar, dan bisa juga di media cetak yang bisa dipajang di samping jalan atau ditempel di dinding. Nah, tujuannya untuk menarik perhatian orang banyak. Di situ ada gambar entrostop. Kalau entrostop ini biasanya kita dengar itu obat sakit perut. Pada lembaran kerja peserta di
didik, ini ibu bagi buat anak-anak ibu, di mana anak-anak ibu nanti menuliskan apa jenis iklan tersebut. Jenis iklan entrostop. Apa jenis iklannya? Apakah iklan media cetak? Jangan lupa ditulis namanya pada lembaran kerja peserta didiknya, supaya nanti kalau ibu kumpulkan, ibu tahu lembaran tersebut punya siapa. Jadi jangan lupa ditulis namanya. Nah, setelah kita memperhatikan iklan tadi, silakan anak-anak ibu tuliskan pada LKPD yang sudah ibu bagikan, termasuk jenis iklan apa isi iklannya, dan yang ketiga, apa saja kata-kata yang menarik pada iklan tersebut. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh ibu tadi, bahwa iklan adalah sesuatu yang disampaikan untuk menarik perhatian orang banyak. Ya, menarik perhatian orang banyak, supaya orang banyak tersebut membeli barang tersebut. Nah, seperti di entrostop tadi, kalau kita sudah melihat gambarnya, kalau sudah kita tertarik dengan iklannya, maka sedikit-sedikit kita sakit perut, maka kita membeli entrostop. Kalau orang masyarakat atau orang banyak membeli entrostop yang sudah mereka muat di iklan, sudah pasti pabrik atau toko yang memiliki stok yang banyak pada entrostop tersebut bermasuknya besar. Jadi apa-apa barang-barang yang dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka pabrik tersebut atau toko besar tersebut memasang iklan. Ya, iklan adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh sebuah toko untuk menarik perhatian masyarakat tentang barang-barang yang mereka miliki, supaya orang banyak itu membeli. Dengan banyak laku sudah pasti uang mereka bertambah, termasuk bertambah, ya. Nah, karena ini kan tugas kelompok, boleh berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Ya, boleh berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Silakan didiskusi bersama anggota kelompoknya, termasuk jenis iklan apa isi daripada iklan tersebut, dan apa saja kata-kata yang menarik yang terdapat di dalam iklan. Nah, bagaimana? Ada kelompok yang bisa membacakan? Bagaimana kelompok 2?
kelompok 1? Belum. Bagaimana kelompok 3? Sudah bisa? Nah, 1 menit lagi diberikan Ibu waktu ya, silakan dibicarakan. Bahasa Inggris yang buruk dan juga sering salah melafalkan membuat aku sering mengalami situasi yang memalukan seperti ini. Kesibukan di sekolah dan juga pekerjaan membuat aku tidak sempat untuk belajar bahasa Inggris. Hai Teman Kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin, langsung deh dalam air liur. Air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja, bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke mulutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim tialin. Nah, enzim tialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus
menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan remas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi timus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Timus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, timus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar, menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk menikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya, karbohidrat untuk energi, protein untuk energi dan membangun otot, mineral untuk banyak fungsi tubuh. Ketiga, merawat organ pencernaan. Tentunya supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat mencegah sembelit. Makan di jam yang teratur dapat mencegah mah. Olahraga rutin dan menjaga berat badan juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan. Stay healthy, stay happy teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, demikian video mengenai pencernaan makanan. Sekarang, anak-anak ibu silakan dituliskan pada lembaran kerjanya apa saja bagian-bagian dari pencernaan makanan tadi yang sudah ditampilkan melalui video beserta fungsinya. Ya, apa nama dari organ pencernaan tadi beserta dengan fungsinya?
dan kelompok 3 karena sudah dibacakan kelompok 2 dan kelompok 4 tadi mengenai iklan. Bagaimana Bu? Ada yang sudah siap? Bagaimana kelompok 1? Bisa? Nah, karena ini tugas kelompok, masih diberikan ibu waktu untuk mendiskusikan, ya. Silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Ini kelompok 4 ini kan sudah membaca tadi kelompok 2 dan kelompok 4. Mana tugasnya? Mana diskusi kelompoknya? Sudah bisa kelompok 1? Sudah. Oke, dipersilakan kepada kelompok 1. Mulut, kerongkongan, lambung, usus, kaki, berat, Bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Silakan dibacakan. Oke, berdiri. mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Bagus. Semua anak-anak ibu sudah melakukan kegiatan dari kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya sesuai dengan yang ada pada lembaran kerja anak-anak ibu, silakan dikerjakan bagan atau gambar dari organ pencernaan. Ya, gambar organ pencernaan pada manusia. Buat gambarnya secantik mungkin dan jangan lupa tulis nama kelompoknya masing-masing. Gambar organ pencernaan pada manusia. Setelah kita mengetahui nama-nama organ pencernaan manusia, kita teruskan dengan mengetahui fungsinya, lalu kita buatkan gambar dari organ pencernaan pada manusia. Segera dibuat. Jangan lupa tulis nama setiap kelompok dan diserahkan di depan untuk dinilai oleh ibu. Dibuat gambar organ pencernaan pada manusia. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ya. Nanti kalau sudah siap, ketua kelompok menyerahkan di depan untuk dinilai oleh ibu. Buat secantik mungkin.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, hasil karyanya semuanya bagus, maka nilainya semua adalah 90. Tepuk tangan. Semua kegiatan yang sudah anak-anak ibu lakukan, baik itu membuat iklan dan juga tugas-tugas kelompok. Sekarang kalau ada pertanyaan boleh sebelum ibu yang bertanya. Dipersilakan kalau ada yang bertanya mengenai materi yang sudah kita pelajari pada tema 3. Dipersilakan. Ada pertanyaan dari anak-anak ibu? Ada? 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 Tidak. Karena tidak ada pertanyaan, maka siap-siap ibu yang bertanya. Nah, pertanyaan ibu, apakah semua makanan yang kita makan ini habis dicerna oleh tubuh kita, habis diproses, habis digiling tanpa tersisa oleh tubuh kita? Habis. Siapa yang bilang tidak? Siapa yang bilang habis? Unjuk tangan. Apa dulu nih yang bilang habis? Unjuk tangan. Oke, ada tadi yang bilang tidak ya, jangan unjuk tangan semua. Oke, turunkan tangannya. Yang bilang tidak. Nah, sebenarnya jawabannya adalah tidak. Nah, sisa-sisa makanan itulah yang tidak habis digiling, yang tidak habis diproses oleh usus kita. Itulah yang menjadi fases tadi yang dikeluarkan melalui anus kalau kita BAB. Jadi tidak habis diproses, sisa-sisa makanannya tidak habis digiling oleh usus kita. Jadi menjadi fases sehingga kita BAB dikeluarkan melalui anus. Nah, ada lagi yang mau bertanya sebelum ibu bertanya? Ada lagi? Tidak. Setelah kita mengetahui video pencernaan pada manusia, maka di situ diwajibkan kita hidup sehat. Makan makanan yang sehat, yang bervitamin, yang berkarbohidrat, yang dapat mendukung kesehatan daripada tubuh kita. Pertanyaan ibu, apakah sekarang setelah kita mengetahui video, apakah kadang-kadang kita makan yang tidak memiliki vitamin? Apakah kadang-kadang kita memakan makanan yang tidak memiliki vitamin? Iya. Contohnya apa? Makanan yang tidak bervitamin. Nah, jajan-jajanan seperti itu. Kalau kamu makan jajan seperti Indomie yang 1000 itu sudah diformalin, kamu justru memakan penyakit. Kalau kamu melihat kemasannya, itu sudah ditulis tanggal pembuatannya. Sudah dibuat bulan Januari tadi, bulan 1. Sekarang bulan berapa, anak-anak ibu? 10. Berarti berapa bulan sudah? 9 bulan. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Sudah 9 bulan. Tidak basi, tidak busuk, karena sudah dikasih formalin, sudah diberikan pengawet. Kalau pengawet itu masuk ke dalam tubuh kita, sudah pasti kita ini sakit. Mau sakit? Tidak.
Silakan lihat kemasannya atau belum kadaluarsa. Dan pun kalau boleh, silakan anak-anak ibu bawa bekal dari rumah, bawa nasi, bawa ikan, bawa sayur, bawa telur, bawa minum. Nah, karena dalam kehidupan kita, kesehatan sangat penting. Atau ada yang mau sakit? Tidak. Kenapa tidak mau sakit? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Kenapa tidak mau sakit? Senyum-senyum yang ada bukan yang menjawab. Kenapa tidak mau sakit? Iya, silakan Bu. Tidak bisa kerja. Tidak bisa kerja, apalagi? Silakan. Tidak bisa melakukan aktivitas. Tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa bersekolah, tidak bisa bermain bersama temannya. Kalau sakit. Ya, jadi makanya dengan kita sudah mempelajari pencernaan pada manusia, mulailah sekarang untuk menjaga pola hidup sehat. Usahakan makanan-makanan yang kita makan, yaitu makanan yang sehat. Jangan kamu pikir hanya kue-kue dan roti-roti yang sehat. Tidak. Buah, pisang juga, nasi, telur, itu juga makanan sehat. Jadi hindari makanan-makanan yang ada pengawet seperti jajan-jajanan. Silakan lihat kemasannya kalau mau hidup sehat. Nah, pada materi kita hari ini, kalau ada yang memberikan tanggapan, Ibu berikan kesempatan. Ada yang memberikan tanggapan? Ada? Tidak. Sudah paham tentang materi kita hari ini? Nah, sekarang kita mengambil kesimpulan. Ya, kita mengambil kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan tanggapan tentang kesimpulan pada materi kita hari ini? Ada? Ketua kelompok 4? Ada? Yang namanya kesimpulan itu adalah hal-hal yang penting yang sudah kita pelajari. Nah, kita sudah mempelajari tadi mengenai iklan. Iklan itu menarik perhatian masyarakat untuk sesuatu hal. Seperti obat-obatan tadi, bisa juga seperti makanan, bisa juga pakaian, semua boleh masuk ke iklan. Dan berikutnya mengenai pencernaan pada manusia, dia menekankan kita di situ supaya kita harus menjalani pola hidup sehat. Memakan makanan yang bervitamin, yang sehat, yang bersih, untuk membuat tubuh kita sehat. Ya, itu kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini. Nah, pada pertemuan kita berikutnya, kita masih mempelajari tema 3 dan kita masuk pada pembelajaran 3. Karena hari ini kita pembelajaran 2 dan pada pertemuan berikutnya nanti kita masuk pada pembelajaran 3. Masih tema makanan sehat. Berarti kita masih membahas makanan-makanan sehat, pola hidup sehat, dan bagaimana cara tubuh mengolah makanan. Ya,
Jadi itulah materi kita selanjutnya. Dan jangan lupa kerjakan tugas di rumah. Ada pada LKPD-mu yang sudah dibagikan ibu tadi. Silakan dikerjakan tugas di rumah dan diserahkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, karena tidak ada lagi pertanyaan, silakan anak ibu Elvi memimpin kita ke dalam doa. Pertama, karena kita sudah selesai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap hadir di sekolah, jaga kesehatannya, dan jangan lupa tugas di rumah. Sekarang, sebelum kita pulang, kita bernyanyi. Berdiri dulu semua nyanyi.